Patutkah engkau lakukan ini padahal engkau seorang sahabat Rasulullah SAW? Jadi patutkah engkau berbuat seperti ini? Engkau sembunyi-sembunyi ingin melihat wanita itu. Engkau seorang sahabat Rasulullah SAW. Lalu Muhammad bin Maslamah membawakan sabda beliau. Apa kata beliau? Apabila Allah memasukkan ke dalam hati seseorang untuk meminang seorang wanita, maka tidak mengapa dia melihat kepadanya. Idza alqallahu fi qalbi imri'in khitbatan imra'atin. Jadi dia punya niat yang shadiqah, niat yang benar, niat yang salihah, niat yang baik, dia akan nikah, dia akan khitbah, meminang wanita. Atau dia telah meminang, dia akan menikahinya. Dia nazar lihat. Kalau dia suka, dia khitbah atau dia lanjutkan dengan pernikahan. Kalau tidak suka, dia tinggalkan. Karena nazar belum tentu jadi. Ini kesalahpahaman dari sebagian kaum muslimin bahwa nazar pasti jadi. Nazar adalah khitbah atau pernikahan. Ini beredar di kalangan orang-orang awam dari kaum muslimin, bukan dari ahli ilmu. Walhal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam nazar tidak jadi karena beliau tidak tertarik, tidak berhasrat kepada wanita yang menyerahkan dirinya kepadanya setelah beliau nazar. Maka nazar bisa jadi dan bisa juga tidak, tergantung kesukaan, ketertarikan. Kalau tertarik, mungkin dilanjutkan dengan khitbah. Atau dia telah meminang seorang wanita dengan perantara kawan saya minang si fulana. Dia belum melihatnya. Nanti pekan depan saya akan nazar. Nah, dia nazar. Nazar, dia tertarik, nikah misalnya. Kalau dia tidak tertarik, maka dia tinggalkan pinangannya. Karena dia tidak tertarik. Karena hikmah dari perkawinan dan didahului oleh nazar untuk mengekalkan hubungan percintaan di antara kamu. Jadi tumbuhnya ketertarikan. Karena itu nikah tidak boleh dipaksa. Maka dalam pasal-pasal yang lain saya jelaskan, kawin paksa, dipaksa oleh wali, itu tidak dibenarkan. Harus tumbuh ketertarikan dari kedua belah pihak. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan itu sudah melihat atau belum? Belum melihat. Karena kalau belum melihat nanti nikah, dia tidak tertarik ternyata. Seperti kejadian ikhwan yang diatur oleh perantaranya, comblangnya, lihat jarak jauh. Itu dia. Cukup 3 atau 4 dia ceritakan sama saya. Dari kejauhan, akhwat, pakaiannya sama, jilbabnya sama, hanya warnanya saja yang beda. Itu dia. Tunjuk ini kemana, matanya dia kemana. Nikah, betul-betul terjadi nikah. Kecewa di pas masuk perkawinan. Datang nangis. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini karena perantara-perantara jahil, terus punya ilmu. Para sahabat paham ilmunya, paham. Dan para sahabat punya niat yang shadiqah. Ada lagi sebagian pemuda, dia enak-enak nazar sana, nazar sini. Dia ingin memperturuti hawa nafsunya. Ini tidak dibenarkan, merendahkan kaum wanita. Dan tidak demikian muslim sama muslimah. Karena muslimah saudara sekandung kita. Patutkah kita lecehkan, kita rendahkan? Punya niat saleh, Pak. Kan Nabi katakan, dia melihat apabila dia ingin khidbah. Kalau ingin khidbah, nazar. Kalau tidak tertarik, ya tidak terjadi. Seperti Nabi SAW tidak tertarik dengan wanita ini. Tidak mau. Dan sebagian orang-orang awam, sebagian juga perantara atau yang terkenal dengan
comblangnya memaksakan, antum udah nazar nih, harus jadi, wah boleh nggak jadi. Subhanallah. Wanita ini juga nggak suka melihat dia juga tidak, laki-laki ini nggak suka melihatnya, nggak suka, paksa nikah. Akhirnya terjadi keretakan. Akhirnya apa? Tidak terjadi apa yang harusnya terjadi di antara suami istri. Barangkali ini yang bisa saya bahas, karena memang bisa bahas banyak masalah ini. Dilanjutkan dengan soal jawab nanti dibacakan. Tetapi di kitab ini Al-Masail 7 ada 20 masalah lebih mengenai pernikahan yang saya pilih, yang sekiranya terjadi dalam keseharian kehidupan kita, khususnya perkara sahnya nikah dengan wali dan lain-lain. Antum bisa membacanya, dan kalau ada yang muskil bisa tanyakan kepada saya. Kapan waktu antum berjumpa dengan saya atau saat? Silakan. Ada beberapa pertanyaan yang kami pilih. Pertama, pertanyaan yang memang jelas tulisannya maupun singkat kata-katanya. Yang kedua, ada beberapa pertanyaan yang tentu tidak kami jawab karena sama isinya. Kemudian yang ketiga, mungkin tidak semua pertanyaan akan terjawab karena banyak sekali di sini. Pertanyaan, apakah berdosa suami yang belum mampu untuk menyediakan tempat tinggal untuk istrinya sekarang masih tinggal di rumah mertua? Tidak mengikuti perintah Allah Jalla wa'ala. Saya kira ini kebiasaan di negeri kita, kebiasaan yang patut kita ubah. Karena keluarga tentunya dia hidup mandiri, hidup dengan anak dan istrinya. Rabbuna Azza wa Jalla perintahkan tadi, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal, semampu kamu, semampu kamu. Ini perintah Allah Jalla wa'ala. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana sifat puasa bagi orang yang tidak mampu untuk menikah? Apakah puasa terus menerus sampai dia menikah atau kapan? Apa puasanya itu? Puasa di sini bukanlah puasa khusus sebagai pengganti dari nikah, bukan. Tapi puasa yang memang telah disyariatkan, seperti puasa Senin, Kamis, atau yang tertinggi puasa Daud dan lain-lain. Itu yang dimaksud as-saum. Zahirnya sabda Rasulullah SAW, "Alaihi bis-saum." Hendaklah dia as-saum terus untuk membentengi dirinya. Perintah ini tentunya bukan perintah wajib, perintah sunat, karena puasanya sendiri sunat selain dari puasa Ramadan. Ini kebaikan kembali kepada dirinya. Kalau dia tidak kuat saum, kemudian dia tidak mengerjakan, maka tidak berdosa bagi dia. Tetapi dia tidak bisa menutup, menghalangi, membentengi pandangan dan syahwatnya. Kalau pemuda mau jujur, tentu yang terjadi seperti itu. Sahih, Sofi dia bilang. Terus, apabila orang tua menghalangi menikah, mana yang lebih baik? Menuruti kemauan orang tua atau nekat menikah?
seorang anak tidak dianggap durhaka, tidak uququl walidain, apabila dia mengikuti syariat Rabbul Alamin. Karena ini perintah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.